Ini yang kena ban Kawang. Betul guys, betul. Ini dari orang yang kena banner guys. Betul sekali kan, tidak salah. Kan tidak salah. Orang yang kena ban. Makanya guys, lihatlah pria yang dijatuhkan ini akan bangkit kembali guys. Rise of the Fallen official merch. Pre-order available now. Woi Nix, gimana? Udah bisa ditanya jawab belum? Mau tanya jawab apaan? Ya nggak ada, gue nanya lu nangis nggak gitu. Nggak nangis sama sekali. Oke guys, oke. Nix, mata lu udah sembab ya? Nih, gue bisa membuktikan mata lu udah sembab Nix. Nih. Tuh, mata lu udah sembab Nix. Dari sini aja udah berkaca-kaca, cok. Tepuk tangannya udah tepuk tangan kesakitan itu guys. Senyumannya udah nggak ada anjir. Tuh, senyumannya udah nggak ada, tapi tangannya tetap main guys. Ya, anjir masuk ternyata. Illusion Concert adalah sebuah penghormatan dan juga pelajaran yang merasakan Nix berisik banget, nangis mulu anjing. tempat di mana Guys sudah nggak kuat ya guys. member Anjing. Dipuk-puk, ying. Dipuk-puk. Oh, itu cowok lu Nix. sekian surat dari aku. Yang lebih detailnya nanti di Bukan cowok kita ya. No. Untuk 10 tahun Time to retweet this shit, man. Bohong kalau nggak nangis sih, cuman mau bilang kamu keren banget beneran deh. Abis ini langsung istirahat terus minum air putih yang banyak ya, pasti capek banget karena dari kok ada yang nangis di konser. Semua nangis termasuk beliau. Ya. Tato doang, iya anjing, tato doang gede-gede anjing. Rubahnya udah tatonya Niko ya, lu hapus tato di tangan lu sekarang. Sekarang lu rubah tato lu ya. Jadi tato kupu-kupu kecil di udel, terus di piercing ya. Jangan lupa penyakitnya GERD. Oi. Yes, ini dia nih ya. Ini guys. Gak usah deket-deket. Gak usah deket-deket ke kamera. Sepanjang GradCon lu katanya nangis. Yes or no? Ya, nangis sepanjang GradCon. Lu mulai dari lagu mana dan nangis? Masa dari M1 anjir? Demi apapun dari M1 gue udah nangis. M1 lagu apa sih? Jiwaru Days. Oh iyalah wajar guys. Ini ada Bang Aris gak sih guys? Ih, gue di rumahnya. Mana dia, lihat dong. Goblok. Iya. Duduk tuh, udah mau mulai pertama. Kata gue, nggak akan sedih-sedih dulu awal-awal. Gue pede ya. Pas ternyata, gue udah nggak santai aja, gue udah nggak nyiapin apa-apa kan. Tiba-tiba intronya mulai, udah gue langsung buka tisu. Terus HP gue tuh geter semua, kata gue, nih pasti pada mention gue anjing gara-gara Jiwaru, bangsat. Itu kalau lu lihat mention ya, itu siapapun nonton live stream semua nge-tag lu, tolong siapapun rekam @delonix nangis anjing sumpah. Pengen buka lu mah emang fetis lu pada ngeliat gue nangis anjing. Lu juga fetis lu nangis kocak. Fetis gue nangis, fetis lu pada ngeliat gue nangis anjing. Kata Kak Ara, bisa DC-an sama Cisani gitu. Tuh, Kak Ara jangan kayak gitu, malu dia. Kak Ara jangan gitu dong, jangan bikin aku malu. Aduh. Ara. Nanti nggak jadi nangis, jadinya malu. Lagu setelah ini, Toku no Itemo. Wah itu
Itu lagi-lagi gue nge-tweet tuh, anjing nih Delonix, tolonglah seseorang rekam Delonix anjing. Gak mungkin mati lo kalau nggak nangis nih, sumpah. Toko nih Itemo anjing. Nangis kan? Itu gue nangis. Ya, jelas lah. Pasti. Koreno aja yang ngata-ngatain gue nangis, apalagi gue yang dikatain. Habis itu bawa surat kan. Surat awalnya gue udah megang HP kan, karena pas udah boleh Kosmos ngerekam ya? Ngerekam kan. Iya, pas Kosmos tadi udah bisa ngerekam. Iya. Kayak Enif sama baca surat, gue kayak gue mau ngerekam, tapi pas mulai gue udah dia nangis, gue nangis kan aja gue oper ke lu headset, gue nggak bisa head, tolong rekamin aja, gue oper HP-nya ke belakang, udah situ gue udah nangis, gue bener nunduk. Untung ada topi kan, gue emang minjem topi karena gue tahu gue bakal nangis ya, gue mau nggak mau nutupin pakai topi kan. Gue itu kenapa lu dipuk-puk anjing? Itu jadi tuh gue pas surat, gue bener-bener ngedenger suara dia doang, gue nunduk, gue nggak tahu apa-apa. Kanan kiri gue emang udah sempet ngobrol dari awal. Ya udah tuh sempet ngobrol, jadi pas itu mungkin dia ngerasa kasihan juga kali ya. Gue yang nangis, bener-bener nangis bang, itu bener-bener nangis yang terseduh-seduh gimana sih, sampai yang napasnya susah anjing. Kedengeran lu nangis itu. Apalagi kan udah gue nangis, dipupuk gitu kan, makin nangis gue anjir. Selesai udah naruh itu kan beres. Nah ini foto dulu kan, yang lain semua masuk keluar. Ya. Di saat Antik sama Pasifik, ya udah 12 orang, rombongan pertama masuk. Terus pas rombongan kedua gue paling depan kan berdirinya kan. Jadi pas gue masuk, gue tau nggak member-member kayak gimana? Gimana? Siapa aja tuh member itu? Gue nggak merhatiin semua member nih siapa aja. Mereka pas ngeliat gue, ada yang teriak, "Wih Rapunzel!" Semua member dia Rapunzel, anjing, gue malu banget. Rapunzel. Pas gue lagi jalan, tiba-tiba si Ani manggil, "Kak Delonix sini aja depan aku, Kak Delonix." Gue seneng dong, dia manggil nama nyuruh depan. Udah tuh gue berdiri di depan dia, terus gue ngobrol-ngobrol sama yang lain. Ada Z, Fanny, Gracia, Kristi, pokoknya emang yang kayaknya udah pernah gue VC tuh di dekat tengah-tengah kan. Jadi mereka ngajak ngobrol, Kak rambutnya panjang banget. Terus Fanny juga bawel. Fanny Gracia Siani itu pada bawel, masain rambut. Apalagi Z kan mungkin emang aktif kali ya, lagi aktif. Pokoknya gue nggak peduli sama kamera aja, gue nengok belakang mulu kan, yang member yang ngobrol. Tiba-tiba gue udah diomelin sama Babe, dipanggil-panggil, gue nggak nengok kali ya. Babe kesel kali ya karena gue nggak nengok denger dia teriak, gondrong, geser gondrong. Anjing depan member, cowok. Pas sudah selesai foto, sempat ngobrol lagi sama yang lain lah, sama member gue sebelah situ. Sama Gita juga ngobrol, pada ngomong, Kakak nangis ya, ada yang gitu. Oh, gue lupa, Bang. Jadi pas lagu yang kayak padu Sakura ya? Sakura no itu. Iya. Itu depan gue kan ada Anin. Anin tuh ngeliatin gue liatin balik dong. Terus dia bilang, "Kak semangat ya, jangan nangis." Gue diem, gue nangis. Pas gue nengok dia lagi, dia ikutan nangis aja. Member pun terinfluence nangis, guys. Udah tuh GrabCon di situ, GrabCon kan tanggal 27 ya, itu hari Sabtu. 28-nya kosong, 29 gue VC sama si Ani. Nah, yang VC nih, gue langsung aja nih guys, mode review VC nih. Coba mode. Nah, lu berapa tiket next? Gua udah pasti 5. Oke, jadi pas 5 tiket ini lu dipersilakan admin masuk. Terus dipersilakan masuk. Oke, lu kan udah dikenal Sani ya pasti ya? Iya, ada. Ya udah, berarti langsung gimana ceritanya tuh? Iya, jadi kan gua di mobil kan, depan gua setir. Jadi gua gini kan. Oh, lu lagi di mobil? Gua gini. Iya, gue VC di mobil, nggak mungkin gue di bandara dong. Masa gue nangis depan umum, ntar nyokap gue nanya kenapa nangis. Nggak mungkin gue bilang gue tinggal Grab gue nangis anjir. Jadi gue ke mobil, gue pose gue gini. Terus Yani juga ternyata lagi kayak gini, posenya mirip. Udah Kak Delonix VC. Iya VC, kata gue. Masa nggak VC sama kamu terakhir. Nah di sini tuh gue di VC, gue sama dia banyak diem karena dia tahu gue mau nangis. Anjing, diem. Coba. Berarti momen pas diamnya itu pas kapan anjing? Praktekin lah. Gue diem, dia diem. Karena gue udah begini, gue udah nunduk. Buat gue jangan sampai nangis. Gue nggak mau VC gue nangis. Gue di situ tuh. Jadi gue diem, tarik napas. Terus tiba-tiba dia buka obrolan. Tahu nggak dibuka obrolannya apa? Apa? Nih, kakak kemarin nangis ya. Aku lihat kok di videonya di TikTok kakak nangis. Gue diem anjing, malu banget bangsa. Ditembak gitu, kakak kemarin nangis ya, aku lihat tuh di Twitter. Gue bilang,
Enggak, itu mah buat konten aja, buat sesuatu aja. Ah masa? Ini nggak kenapa nangis kak? Kata gue, ya gimana ya? Masa harus diperjelas? Nah udah selesai itu dia ketawa-tawa, guanya diem nangis lagi. Pada akhirnya lu nangis di PC itu. Di VC pas bener-bener mau akhir, adminnya udah ngomong 10 detik, gue udah nangis. Cuman gue tahan pas selesai VC itu baru gue bener-bener nangis. Coba kata-kata perpisahan terakhir apa tuh dari Cisani? Dari dia intinya ya kakak jangan nangis, kenapa harus sedih, kayaknya gitu. Intinya gitu, dia nggak mau fansnya sedih. Mungkin gue takutnya kalau pas VC gue nangis, vibes ke dianya gak enak ke yang setelahnya, karena kan gue urutan awal kan. Kalau misalnya gue nangis, moodnya Shani berubah, gak enak sama yang setelahnya gue. Mungkin kalau gue yang bener-bener orang terakhir kayak biasanya gue VC, nangis gue bodo amat. Di sini tuh nggak selancar kayak biasanya ngobrol, karena ya gue nahan nangis, dia juga bingung kali kalau misalnya gue nangis di mana. 27 Catcon, 29 VC, 30 gue Cekica. Nah ini juga alhamdulillah banget ada orang baik yang mau membeli Cekicanya ke gue, Bangkul gitu. Tapi pas waktu lu ceki itu, lu sempat ngobrol nggak sama dia? Ngobrol, karena kan ceki itu dapat 1 menit kan. Nah ya, terus pasti ada dong ngobrol. Ceki pertama ini gue dapat dari gue disubsidiin, ada 1 orang. Jadi pas masuk, Kak Delonix, Ceki, iya gue bilang Ceki. Di situ gue ngeblank karena cantik banget ya Allah, dia pakai dress. Terus dia nanya, kakak mau pose apa? Gue bilang 14 sama 24. Kenapa itu? Tolong jelasin 14, 24 itu. Itu orang pada mikirnya nomor togel atau sesuatu. Anjir. Banget. Masa gue kesianin nomor togel sih? Nomor togel. Jadi dia nanya, kenapa 14-24 kak? Iya, jadi 14 itu kan tahun kamu masuk 2014. Tahun aku awal nge-hosting kamu juga, dan berakhir di 24. Itu doang sebenarnya, makanya dia nulis 24. Karena 1 menit nggak begitu ini, jadi udah selesai itu dia langsung nulis, ngobrol dulu, dia dadah, kakak jangan sedih ya, udah tutup. Udah, gue nggak ngomong apa-apa karena gue masih dicek selanjutnya. Nah di cek yang kedua dia ngomong, ketemu lagi. Ya dong, ketemu lagi. Dia nanya mau pose kayak gimana sekarang. Gue bilang 15-25. Dia nanya 15-25 apa? Umur ya? Dia tahu, yaitu umur dia masuk 15 dan keluar di 25, dan juga itu sesuai sama birthday t-shirt dia kan. Anjir. Sesuai jam itu. Jadi emang gue pengennya tuh cek itu posenya bukan yang sekedar asal pose aja. Jadi pas gue ngeliat, oh iya 14-24 sama 15-25 itu apa yang paham, mungkin cuman gue masih Ani. Tadinya gue gitu, cuman ya pasti orang-orang udah mulai paham lah. Respect bro, respect pose bukan sekedar pose ya. Nah itu gue ceki itu, gue di FX, di Solaria. Gue ceki di FX, pas selesai dia nulis, gue megang tisu, gue nangis. Lagi ceki gue nangis anjing di Solaria. Nangis mulu anjing. Sumpah dia sampai bilang, kakak nangis, jangan nangis dong kak. Gue makin nangis anjing dikituin. Kakak jangan nangis dong kak, kenapa harus nangis? Iya enggak kok, nggak nangis. Ntar ini ya, kan kita masih ada di tanggal 5. Di tanggal 5 nanti kita seneng-seneng ya. Gue bilang, iya seneng-seneng. Tapi ya gimana, pasti sedih juga. Dia bilang, iya sih, udah sisa 10 detik, udah dadah. Tapi habis itu nangis anjing. Gue kan sama Mas Ari sama yang lain-lain kan. Nangis gue, langsung diam. Gue langsung gini aja, diem dulu nangis anjing. Tiket terakhir cu. Terus untung pas kemarin Kamis dapat verif juga kan. Nah pas verif show, karena ya show biasa SNM, gue gak mau nangis tuh. Gue mikir, ngapain gue bawa tisu anjing, gue gak akan nangis. Gue udah pede gitu ya. Itu kesalahan anjir, gue mikir begitu dengan pedenya. Jadi pas dia tampil, pas dia di depan, dia ngeliat gue ngeliat dia. Yang tadi ekspresi senyum, tiba-tiba berubah. Kata gue, kenapa nih? Tiba-tiba berubah ngeliat. Gue nangis juga di situ, langsung nutup mata. Gue diem aja gini, dia gini. Terus gue diem, tahan. Gue lihat lagi, dia udah nggak ngeliat. Pokoknya tiap dia ngeliat gue selalu nangis, selalu ngeliat air mata. Kata gue, anjir, kenapa pengen nangis ya? Padahal kan show biasa doang. Tapi kenapa mau nangis gitu. Terus
Setelah itu bawain biasa, pas masuk unit song gue udah pede banget kalau ada Shani pasti gue kareha pure nangis gue. Jadi emang ini benar-benar senang banget sih gue show terakhir dia, 2 show terakhir. Itu ada dia bawa kareha, gue ngeliat langsung dan ya gue nggak bisa nahan, emang pasti nahan. Nah terus habis itu kan MC ya, MC baca Twitter kan, gue tuh kayak iseng gue nge-tweet aja. Emang maksudnya tweet gue juga template, cuma nge-copy tweetnya dia. Gue mau ke toilet, pas udah mau keluar tiba-tiba ya aku mau bacain tweet dari Kak Delonix. Gue mundur lagi nih, anjing tweet gue dibacain lagi cok, kopi gue abis. Gue berharapnya pas last show tuh udah balik lagi, pokoknya bener di situ Shani mungkin udah tahu gue di mana duduknya. Tiap ngeliat ya udah gue nangis. Malu anjing sama kanan kiri gue, nggak kenal soalnya. Dia Shani masih ada ini nggak sih? Masih ada di meet and greet tar? Shani meet and greet ada. Lu pasti bakal ini kan ke dia kan? Iya, gue dapet 1 sesi, alhamdulillah. Apa yang bakal lu sampai nanti? Itu kalau yang itu udah bener-bener yang terakhir banget kan, kalau yang meet and greet itu kan udah nggak ada lagi setelah itu. Nah, apa yang bakal lu sampein tuh next? Kalau nangis ini. Apa sih arti Shani buat lu? Kalau meet and greet gak usah ngintip, Pis. Ya, meet and greet ya. Bilang makasih pasti. Karena gua udah berkali-kali bilang kan, gua walaupun sebagai orang yang bukan ngefans sama Shani pun bakal berterima kasih yang sebesar-besarnya buat Shani atas dedikasinya selama di JKT gitu kan. Makanya apalagi lu gitu next. Iya, makanya kan kayak awalnya gue ya udah bisa dapet juga it's okay, karena emang mau bilang makasih aja. Karena tujuannya emang itu 10 tahun ngasihin, ya udah sampai ini aja. Thank you guys. Jadi nangis beneran kan? Haris anjing. Nggak, tapi serius Nek, itu 10 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Dia juga salah satu member yang paling berpengaruh lah di JKT. Bukan satu-satunya, salah satunya. Makanya tapi sebenarnya apa arti Shani buat lo itu masih belum terjawab sih Nix buat gua. Kalau terima kasih doang, kita semua terima kasih, tapi keberadaan Shani itu buat lu apa sih? Ini kalau gue jawab gue nang. Enggak, ini gue serius nih. Lu lihat muka gue, emang gue bercanda emangnya. Apa ya? Tak apa, asalkan kau bisa jadi lebih bahagia, lebih banyaklah tersenyum. Kesedihan hari ini pasti akan terlupakan nanti. Nanti juga lupa Nix. Andaikan ku bisa menjagamu waktu itu, tak beku berusaha tetap. Tak apa asalkan kamu bisa jadi diri sendiri.
bagaikan laut yang takkan berubah untuk selamanya. Ayo next. Ya, artinya Shani mah baik banget sih. 10 tahun mulai dari nol. Ya, yang awalnya dia bener paling belakang, siapa ngira sih dia bakal jadi paling depan. Dengan usahanya juga, awalnya gue juga mikir gue bakal ngasihin dia nih pertama ngeliat, karena gue yakin dia bakal jadi bagus. Ya ternyata emang terpenuhi sebagus ini. Ya jujur kayak 10 tahun gue tanpa Ossian anjir. Bener sih itu. Bener-bener gak geser ke siapa-siapa. Ya emang selama ini sempat gue vakum kayak gitu, cuman mantau dia doang kayak gimana. SSK ikut bantu ini itu sendiri aja. Cuman ya balik lagi, bukan dilihat kan ngefans kan. Kalau menurut gue bukan dilihat dari lu seberapa ngeluarin duit atau apapun, tapi ya cara dukung lu ke Ossi beda-beda. Ya gue dukung ya cara gue begini. Mungkin lu yang fans far ngedukungnya via VC doang atau apa, ya sama aja, semua fans sama ngedukung. Pengen Ossi jadi lebih baik kan. Tuh. Terus juga ya udah nemenin 10 tahun dari bocah, sama-sama bocah sampai sekarang udah umur segini. Ya itu dah susah ngungkapinnya anjir. Ya, kita bisa ngerti lah. Kita bisa ngerti itu perasaan lu gimana ya terhadap Cisani ya. Pasti berat ya ngelepasin Cisani di JKT ini. Berat banget. Karena di sini ya gue bilang, kalau orang nanya Ossi gue siapa, gue masih belum tahu, emang belum dapet. Mungkin orang ngeliat gue keliling PC ya mau nyari Ossi baru apa enggak. Bukan karena mau nyari Ossi atau baru atau bukan, tapi ya gue mau gimana ya, mau mencoba untuk mencari Ossi iya, tapi yang nggak bisa. Apalagi kan pas Summerfest itu bener konser yang bikin gue nyesel banget sih. Gue nggak bisa datang karena gue mikir ngapain gue ngambil nonton konser tiba-tiba dadakan H-2, gue baru ngecek ngapain sih. Terus juga gue bakal ketemu Ossi gue lagi, cuman gue ada pikiran dia bakal ngumumin Gret, cuman ya pede lah, ngapain, siapa sih yang ini mikir Ossi bakal Gret kayak gitu. Nggak ada, kata Gret. Dan di situ gue pas tahu dia Gret, sebulan gue nangis setiap ngeliat TikTok anjing. Di bawah hujan lagi Nix. Iya, makanya itu konser jelek banget sih. Itu konser paling jelek, anjir, konser JKT paling jelek. Itu paling bagus kok. Baik lah. Enggak jelek. Ini kalau nggak ada itu dia nggak ngumumin Gret di situ. Tapi apakah setelah ini lu bakal masih mendukung JKT atau lu pensi atau gimana nih? Kalau rencana gue mikirnya ya mungkin sebulan bakal ada pensi lah. Terus ya setelah itu mungkin bakal ngurangin. Ya lihat lingkungan sekitar lah, pasti ditarik-tarik lagi kok. Nggak akan bisa benar-benar lepas. Kita semua nggak siap Nix di sini lu tinggalkan. Tolonglah Nix, kita pun juga di sini bukan cuman member tapi kan persahabatannya juga Nix. Lu nggak ingat di saat-saat kita bersama di apartemen itu? Konteksnya rancu ya kalau ngomong gitu. Kan ada videonya di situ. Ya tapi emang kayaknya member-member juga udah tahu sih kalau gue Ossinya Shani. Dan mereka sadar itu ya, setiap lu VC mereka, oh ini Kak Delonix yang ngefans sama Cisani nih gitu. Iya, jadi mungkin mereka udah tahu. Terus juga pas Atin tuh tiba-tiba ngomong, kakak sedih ya, kakak jangan sedih ya, kata gue. Sedih kenapa? Iya, Cici bentar lagi GrabCon. Kakak jangan stres ya, jangan potong rambut, kata gue. Kenapa? Takutnya stres Cici Grab. Digituin gue bilang, ya mungkin terus dia nanya kakak pensi apa enggak, apa gimana. Gue bilang ya mungkin aku bakal ada pensinya, cuman ya mau gimana. Teman-teman juga pada bilang, Bang Nis jangan pensi dong, nanti yang nemenin kreator siapa, yang nanya-nanya ke siapa. Ya gue juga mikir di situnya, karena ya JKT ya jadi nemu keluarga juga. Benar sih. Ngefans itu tuh balik lagi gimana lu milih circle temen wota lu kayak gimana, itu ngaruh kok. Benar. Itu juga VC Mute di akhir dia ngomong tiba-tiba, Kak Delonix jangan nangis ya tanggal 27 April nanti lah. Gue kaget ya.
Gue udah nggak mau diingetin sama member emang aja mereka. Nah itu mah cari temen yang masuk yang positif lah, jangan negatif. Kerasa kok ngidolnya seru kalau misalnya temannya positif. Kesalahan member mulu ya. Betul. Teman Ngapain sih semangat member dicari? Sanix, teman terbaik baru harus saja tetap mengirimkan semangat, energi kata 1 Koreno. juta. Tagar semangat Shanix, teman terbaik harus tetap semangat. Tuh. Ini viewers lu senang semua anjing ngeliat gue. Siapa sih di sini yang nggak senang malu Nix? Ya nggak sih guys? Lu tuh bukan hanya berarti buat Cisani, tapi berarti buat kita juga Nix. Idol mah sehat-sehat aja kita mah. Bener guys. Coba dong Nix, ini buat wota-wota baru nih. Lu kan udah 10 tahun ya, udah lebih lah 10 tahun bahkan mungkin. Coba dong yang baru-baru ini apa sih yang kayaknya mereka ini suka melewati batas gitu sebagai wota gitu Nix. Hingga kayaknya kalau lu lihat, ini cara ngidolnya kok gini gitu loh. Yang sekarang tuh yang benar-benar jadi highlights ya ini. Suka padat kalau over masuk ke kehidupan pribadi member. Itu udah over banget sih. Karena kan member juga lu, kalau gue prinsip gue dari dulu, lu harus bisa bedain mana di saat member menyandang di belakang namanya ada JKT48, mana yang enggak. Ibaratnya mungkin ya sebagai Shani JKT48, ya itu yang lo osiin. Tapi pas dia udah keluar dari FX, udah keluar dari atribut JKT-nya, ya dia sebagai Shani Indira Natio, urusan pribadi dia. Lo nggak usah nyari dia kegiatannya apa, ini itu apa, terganggu lah, kayak kan. Lu aja ada aja gitu yang nge-stalking lu tentang ini tuh pasti keganggu. Kayak gitu, itu harus ada batasnya, harus tahu batasnya. Member juga punya kehidupan pribadi kayak gitu. Terus juga kayak masalah tubir-tubiran apapun dibahas itu nggak usah lah. Member juga baca TL pasti ya lu ngedukung positifnya aja, yang negatifnya ya udah lu tahu, ya udah lu keep aja, nggak usah lu umbar. Sekarang tuh banyak kuota nyari engagement anjir. Gara-gara ada gaji Elon. Gaji Elon yang nggak seberapa itu ya. Iya. Osi juga pada baca mention kok, banyak yang baca DM, baca mention. Usahanya gitu aja, nggak perlu harus ke teater tiap hari, video call tiap bulan, nggak usah kayak gitu. Yang penting ya lo ada ciri khasnya lah, cari ciri khas masing-masing. Biarkan member hidup ya udah mereka pribadi. Pas lagi di teater ya udah itu idola lu, Osi lu itu. Iya, tapi anak-anak kayak yang udah sering ngumpul sama gue yang ROTF udah gue bilangin sih, gak usah terlalu ini, jangan terlalu di bawah hati banget ya. Bawah hati boleh sih, cuma lu tahu batasannya. Benar. Yang misalnya dikecewain sama Osi, ya udah, namanya juga manusia, balik lagi, gak usah sampai ngejudge yang banget lah. Mereka juga punya hati kok. Pribadi, kalau untuk kota sekarang tuh pribadinya pada nyari engagement banget. Apapun di bar, di umbar, yang penting bodo amat, gue mau member bukan Osi gue jelek atau gimana, yang penting gue naik nama gue. Banyak yang gitu itu kan ya? Iya, itu kan yang ngebuat member juga risih, kelihatan risih kalau sekarang. Tips menjadi fans VAR yang baik Bang Nix. Nah itu tuh, kita kan di sini kan banyak fans VAR ya, kayak gue juga nih. Gimana sih menjadi fans VAR yang baik tapi tetap dukung member gitu loh? Fans VAR yang baik gimana ya? Kalau waktu itu sih gue ngedukung. Kalau dulu kan, kalau pas gue masih fans VAR juga, pas itu tuh gue emang nggak pernah teateran. Jujur gue teater belum nyampe 10 kali gue selama ngidol 10 tahun. Nggak 10 tahun, 12 tahun dari awal ada sampai sekarang. Gue termasuk yang dikit teater, gue nggak nyampe 2 digit teater, 10 pun lu belum nyampe. Sampai sekarang lu belum 10 Nix? Belum. Lu nggak pantas nyebut lu udah sampai 10 tahun ngefans JKT, nggak boleh itu ya. Nggak boleh, minimal 3 digit lu. Bingo tuh udah 300 MVP lu harusnya ya. Bingo lagi MVP lu harus 300 minimal tuh. Nggak boleh itu. Ya gimana ya Bang ya, saya fans VAR ya, gimana ya. Kalau kalau fans VAR kan, kalau gue dulu fans VAR mungkin pas gue banyak ada event-event handshake kan, 3 bulan sekali gue ngumpulin duit, 3 bulan sekali datang gue puasin gitu. Kalau sekarang untuk fans VAR lebih enak karena udah ada VC. Bener kan, kayak gitu kan. Itu ya lu VC aja, nggak usah memaksakan juga gue harus 5 tiket 3 sesi, nggak usah. Ya lu absen, kalau ada bisa absennya absen, kalau enggak ya nggak apa-apa. Dan juga
Lu kalau misalnya VC, coba cari topik yang bener, jangan template. Kalau lu nyari topiknya enak, member bakal enak kok video call sama lu. Semua pasti gitu. Jangan lu yang cringe atau gimana, itu bakal ngeganggu. Member juga bakal bingung anjir. Ini ada yang nanya Nix, apa sih yang membuat Bang Nix tuh nyantol ke Cisani dari Granita? Gua nggak tahu kenapa tuh Kesiani bertahan selama ini anjir. Iya ya, enggak, tapi kan lu kalau Gen 1 lu udah ngikutin waktu itu JKT. Gen 1 gue melodi awal yang bikin menarik gua ke JKT melodi. Terus pas ada Gen 3 di event handshake dia baru pertama muncul. Entah kenapa gue inget banget sama temen pertama gue ngidol. Gue bilang gue bakal pindah ke Siani nih. Padahal dia paling belakang. Gak tau kenapa gue mikir dia bakal jadi bagus. Gue ngomong gitu. Ya itu yang semua kita tahu ya, kayak Shani itu kan dari awal tuh bukan yang kayak member yang di-post oleh manajemen gak sih, setahu gua? Enggak. Iya, Gen 3 banyak malah. Gen 3 banyak. Ada Andela, Michelle, Milen. Iya. Gilen, banyak. Tapi makanya dia juga bingung, kok kenapa Shani kan di belakang? Ya nggak tahu gue juga. Itu emang udah panggilan hati gak sih biasanya guys? Emang udah nggak ada alasan aja sih itu. Biasanya guys. Namanya ya, cinta tuh udah nggak ada alasan. Kalau ditanya alasan, awal gua ini cantik, banyak yang lebih cantik. Dibilang bakat, dia paling belakang. Nggak ada apa-apanya kasarnya. Kecuali mungkin kalau sekarang lu bilang Shani karena cantik, karena kapten, kan ini iya. Tapi kan kalau gua awal pas belum dia ada, gua bingung alasan gua kenapa kalau ditanya. Cinta emang nggak butuh alasan ya Bang Nix. Betul. Dukung mah dukung aja. Kalau kita ngomongin kekurangan member pas VC gimana Bang Nix? Ngomongin kekurangan member pas VC, kalau menurut gua it's okay, cuman lu juga harus tahu mood member kayak gimana, karena nggak semua member lu ngasih tau kekurangan mereka bakal langsung menerima dan gak akan ngeganggu VC yang lain. Jujur gua pernah ngomong masalah kekurangan VC member itu kayak gimana, cuman gue emang udah rencana gue ngambil di hari terakhir, hari kedua di sesi 3, dan gue jadi orang terakhir. Jadi setelah gue ngomong gitu, diskusi sama member, gue bilang kenapa kok gini, dia juga ngejawab, dia juga ngerespon. Cuman di akhirnya gue bilang ya udah makasih, karena gue ngambil di situ tuh nggak mau ngeganggu moodnya. Kayaknya kalau misalkan lu hari pertama di sesi 1, terus lu orang pertama lu ngomong kekurangan member yang notabene kasarnya lu baru pertama kali tapi langsung ngejudge, dan itu juga jangan. Lu baru VC cuma buat ngejudge, ya jangan. Iya. Juga bakal nge-membernya juga kayak, ya kalau misalnya member ngomong dalam hati, lu siapa sih kok tiba-tiba begini? Ya gue pun kalau misalkan ada orang baru, dia udah tahu, sering mantau gue, sering ngeliatin kegiatan gue, tapi tiba-tiba lu nggak tahu apa yang gue lakuin, lu ngejudge gitu, ya gue kesel pasti. Member juga pasti gitulah. Lu paling enggak dia udah enak lu ngobrolnya, nggak yang baru pertama kali VC untuk ngobrol, ya itu jangan langsung ngejudge lah. Guys, lebih baik bertanya dulu kenapa kayak gini sih, atau apa, jangan langsung lu gini sih, nadanya juga beda pasti. Benar. Apalagi balik lagi member cewek ya, gampang diambil hati. Benar. Bang Nix, spill pengalaman berkesan selama menjadi Shani OC dong. Wah ini nih, banyak gak sih Nix pengalaman berkesan bersama Shani? Pengalaman gue banyak, tapi bisa bilang gak begitu banyak, karena kan gue banyak fansinya kan. Cuma pengalaman gue yang paling berkesan, gue bisa ikut handshake pertama dia sama MNJ terakhir dia. Oh, lu handshake pertama dia ikut lu Nix? Ikut pertama kali dia handshake, gue ikut. Anjing, gak terlupakan tuh guys, pertama dan terakhir. Itu emang tujuan gue udah dapet yang pertama, gue pengen dapet yang terakhir juga. Sama ya, gue juga makasih sih buat teman-teman gue yang bantuin semenjak gue comeback lagi. Jadi lu fix comebacknya sebenarnya waktu kapan sih Nix? Pas mau Summerfest, pas mau beli, gue udah mulai ini JKT lagi kan. Sebelumnya ya gue emang ngikutin, cuman gak mau ikut off air event-event kayak gitu. Cuman pas Summerfest nggak tahu kenapa pengen ikutan. Dan pas saya ngumumin grade, udah gue langsung mikir, udah gue harus aktif lagi buat terakhir kalinya ke dia. Ibaratnya gue nemenin dia pas awal selama berapa tahun ya, 2 tahun 3 tahun. Ya sebelum dia pergi ya gue nemenin lagi.
Setelah ini bakal tetap support Cisani sebagai seorang ex-member nggak Bang Nix? Terus menurut Bang Nix, bentuk supportnya yang baik kayak gimana nih Bang Nix? Kata Nanboy Chan. Ya, kalau dibilang support pasti tetap support lah. Karena ya tadi, karena udah 10 tahun itu juga. Jangan kan yang 10 tahun ya gue ya. Mungkin yang 2 tahun, 3 tahun ke member, mungkin ke Cika nih baru 2 tahun. Ya lu support tetap support di luar juga. Cara supportnya ya beda-beda. Kalau Cika kan ibaratnya dia selalu aktif untuk datang ke acara-acara fans. Kalau Siska dia tampil bikin tipikal, lu bisa datang ke acara mereka. Mungkin kalau Shani ya kita lihat dulu dia merambahnya kemana. Tapi kalau misalnya nanti 48 Family Bali ngundang Cisani, lu datang ke Bali nggak Nix? Gua sih itu pertanyaannya sebenarnya bukan buat gua sih kok. Bang Ko. Gua mau tahu aja sih ada nggak ya orang yang bersedia gitu tahu gue Shani. Oh sih dia berniat ngundang apa enggak. Kalau misalnya enggak, oh ternyata cuma segini nih pertemanan kita nih ternyata. Tapi kalau ke Bali sih waktu itu gue udah sempet ngasih rider sih kalau mau ngundang gue ke Bali. Kena lu. Tapi gue yakin sih itu pasti diundang. Kalau nggak diundang, gue jamin dia tiap VC sama OC-nya tiap ketemu Clarif mulu. Nggak akan dia buka topik obrolannya Clarif doang. Gue yamin kalau gue nggak diundang. Tuh ancaman tuh kok ya. Tuh. Tapi waktu itu Cisani bilang tetap masih mau di industri hiburan. Kalau nggak salah bilang waktu itu di streamnya Kana, Tana sama Pia. Emang iya Nix? Iya. Yang kemarin stream terakhirnya. Dia bilang pengennya masih di industri hiburan. Cuma kan industri hiburan kan luas ya. Ya benar sih. Entah main film, entah di musik, entah di apa. Mungkin tetap di JKT. Oh iya bisa jadi ya. Mungkin bisa jadi kan nggak ada yang tahu. Iya. Cuma kalau misalkan orang bilang Shani nanti jadi GM gantiin ini, gue berharap jangan deh, kasihan ke dianya. Kuota sekarang bahaya. Bener juga. Gue lebih kasihan ke dianya. Mungkin ya kita nggak tahu lah dipegang dia bisa lebih baik apa enggak ya. Kalau misalnya memang dipegang dia bisa lebih baik, cuman yang gue nggak harapin tuh ada masalah apa-apa di mention, ada apa-apa di tubir, ada apa-apa diinin lagi, salahin mulu, jangan deh. Nggak tenang. Bener juga sih. Ntar lu ngebayangin nggak misalnya Cisani nih kalau misalnya gantiin melodi gitu ya, terus dia ngumumin something gitu dan nggak terwujud, wota-wota pada nagihnya ke Cisani gitu. Kebayang nggak? Itu kata gue, aduh anjir. Jangan kan itu kata gue juga kayak, ini kalau gue pribadi nih jujuran aja, kayak masalah yang single original ya emang itu lama banget, setlist original itu emang lama banget, cuman ya balik lagi kan, lu bikin setlist original dengan 16 lagu, 16 koreo kayak gitu, ataupun ada mau pasti kan nyambung kan, setiap setlist ada ceritanya masing-masing, itu tuh nggak gampang. Bener sih. Itu dengan oke, mungkin kalau misalnya diumumin bikin setlist original setahun jadi, kalau jelek ya lu nggak bisa nyalahin, namanya juga produk cepet-cepetan ini lu yang nagih. Pasti semua ada prosesnya, tunggu aja prosesnya, santai. Kayak ini aja kan tiba-tiba ada single original ketiga kan. Iya bener banget sih. Oke, sabar aja, pasti semua butuh proses cowok. Gak ada yang instan. Karena kan kita taunya luarnya doang, dalamnya ya pikirin aja dalamnya kayak gimana. Susah lah ngurusin kayak gitu, gak gampang. Lu menuhin ekspektasi diri sendiri aja susah nih, nyuruh menuhin ekspektasi banyak orang anjir. Parah anjir, emang viewersnya Bangku fetishnya ngeliat gua nangis beneran anjir. Kita tuh bukan fetish kita ngeliat orang nangis, cuman memang momen lu nangis itu memang yang paling ditunggu-tunggu. Emang kenapa sih dengan nangisnya gua? Soalnya nggak ada yang ini nih, nggak ada orang yang kayak gampang lu gitu nangisnya. lu udah paling gampang nangis. No. Kayak anjir kata banget nih orang. Diputerin lagu apa nih? Oh my god, menanti. Woi, open cam lu Nix, woi. Woi Nix, open cam anjing.
Hari-hari. Berasa sleep call. Wah, ini kayak ini PC sama Catherine kayak gini nih, guys. Ini sama Catherine. Iya kak, kenapa kak? Bener banget anjing, sumpah kayak gitu anjing. Wah, sumpah anjing, bener banget anjing. Fix. Ini Catherine ya? Iya anjir. Kecup dong Bang Endingnya. X. Your duty is not